Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Nurul Aini dengan NIM 17066624014 bersama tiga rekan saya. Saya Dwi Rahayu dengan NIM 17066240115. Saya Audrey Vinotaya dengan NIM 17066241126. Dan saya Fikri Muhammad Haikal dengan NIM 17066241128. Kami merupakan mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan review yang berjudul Menanam Nilai Moral di Ujung Peradaban, refleksi pendidikan dari film Thailand yang berjudul Teacher's Diary. Review ini kami susun sebagai tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Wawasan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Anders Samuhtar Candiago, MSI, yang merupakan dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Film Teacher's Diary menggambarkan perjuangan dua tokoh guru, yaitu Anne dan Song, yang secara bergantian ditugaskan mengajar di sekolah terapung di daerah terpencil. Keduanya tidak pernah bertemu secara langsung, tetapi terhubung melalui buku harian yang ditinggalkan Anne dan dibaca oleh Song. Dalam bagian ini, saya akan menyoroti peran guru. Sosok Anne dalam film ini adalah representasi nyata dari guru yang mengajar dengan hati dan mengabdi tanpa pamrih. Ia mengajar di sebuah sekolah terapung di wilayah yang terpencil dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, fasilitas yang sangat terbatas, dan akses yang nyaris mustahil dijangkau oleh teknologi. Namun dalam keterbatasan itulah muncul keteladanan. Ia mendekatkan pelajaran pada kehidupan sehari-hari murid, membangun kedekatan emosional, dan menjadikan kelas bukan sekedar tempat duduk dan papan tulis, melainkan wadah pertumbuhan karakter. Anne menunjukkan bahwa menjadi guru bukan hanya soal menguasai materi, tetapi soal menyentuh kehidupan. Ia hadir sebagai figur yang dapat menjadi panutan, tempat curhat, bahkan sebagai pengganti peran orang tua di lingkungan yang penuh keterbatasan. Di sisi lain, tokoh Song yang menghadirkan kisah yang berbeda namun tak kalah kuat. Ia bukan berasal dari dunia pendidikan, melainkan seorang mantan atlet yang awalnya mengambil profesi guru karena keadaan. Namun melalui buku harian Anne yang merupakan sebuah simbol dari transfer nilai dan pengalaman antar generasi, membuat Song berubah perlahan. Ia belajar dari pengalaman Anne, dari interaksi dengan siswa, dan dari kontemplasi atas kehidupan sendiri. Transformasi ini memperlihatkan bahwa guru tidak dilahirkan, melainkan dibentuk oleh pengalaman, refleksi, dan juga kemauan untuk terus belajar. Penggambaran dua tokoh ini menegaskan bahwa guru sejati bukan hanya yang memiliki gelar akademik, melainkan mereka yang memiliki kepekaan sosial, kemampuan mendengarkan, dan ketulusan dalam membimbing. Dengan demikian, film Teacher's Diary bukan sekedar kisah personal dua tokoh guru, tetapi juga simbol pengabdian pendidikan yang penuh cinta, dedikasi, dan makna. Ia mengajarkan kita merenung bahwa menjadi guru bukan sekedar profesi, tetapi sebuah panggilan jiwa. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Dwi, dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan review film dari segi kepemimpinan kepala sekolah. Dalam film Teacher's Diary, memang tokoh kepala sekolah tidak dimunculkan secara eksplisit dan terus-menerus. Namun, kehadiran dan pengaruh kepemimpinannya tetap terasa melalui berbagai kebijakan yang berdampak pada para guru di lapangan. Film ini menggambarkan realitas sistem pendidikan yang terkadang akan memindah tugaskan seorang guru ke wilayah terpencil tanpa perencanaan matang atau pendampingan yang memadai. Dan di dalam film ini, tokoh Anne dan Song harus menghadapi tantangan di lapangan sendirian tanpa adanya dukungan struktural, moral, dan administratif dari pemimpin mereka. Hal ini mencerminkan bahwa di balik sistem pendidikan, peran pemimpin kepala sekolah belum sepenuhnya berpihak pada kondisi nyata di lapangan. Selain itu, juga terdapat keputusan yang diambil kepala sekolah berbasis stereotip, bukan pada standar objektif seperti pada kompetensi guru, etika kerja, serta kualitas interaksi dengan siswa. Hal ini menjadi kritik penting terhadap gaya kepemimpinan yang masih mengutamakan citra dan simbol sebagai tolak ukur, bukan pada substansi pada proses pendidikan itu sendiri.
Kemudian, idealnya kepala sekolah haruslah sosok pemimpin yang transformatif, yakni sosok yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan birokratis, tetapi juga berperan dalam pembentukan budaya sekolah yang adil, inklusif, dan memberdayakan. Kepala sekolah harus bisa menjadi fasilitator yang mampu mempersiapkan, mendampingi, bahkan memastikan bahwa guru yang ditugaskan tidak merasa sendiri atau terasingkan. Jika diabaikan, tentu para guru bisa merasa kelelahan secara emosional, bahkan mempertanyakan apa makna dari pengabdian mereka selama ini. Melalui film Teacher's Diary, kami juga diajak untuk melihat bahwa kepemimpinan pendidikan bukan sekedar tentang posisi atau wewenang struktural saja, melainkan tentang keberpihakan kepada siswa, pada nilai-nilai moral, dan juga pada perlindungan terhadap mereka yang menjadi garda terdepan pendidikan. Dengan demikian, film ini memberikan pesan bahwa untuk menciptakan pendidikan yang bermakna dan inklusif, dibutuhkan seorang pemimpin pendidikan yang bisa hadir secara utuh, adil, dan menjunjung tinggi empati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Vino, dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan review film ini dari segi peran sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Salah satu hal yang paling menyentuh dan menggugah refleksi dari film Teacher's Diary adalah kenyataan bahwa tokoh guru harus menjalankan hampir semua peran di sekolah sendirian. Dia bukan hanya menjadi pengajar di kelas, tetapi juga harus mengurusi administrasi, membersihkan ruangan, mengatur jadwal, bahkan motivasi dirinya sendiri tanpa ada dukungan psikologis dari rekan sejawat profesional. Tidak ada tenaga tata usaha yang membantu mengelola dokumen. Tidak ada pustakawan, tidak ada teknisi, bahkan tidak ada penjaga sekolah. Semuanya dilakukan sendiri dalam kesunyian di atas bangunan sekolah yang terapung sederhana. Kondisi ini secara nyata menunjukkan bahwa tenaga kependidikan seringkali dianggap tidak terlihat. Padahal mereka adalah tulang punggung operasional sebuah institusi pendidikan. Guru memang berada di garis depan pembelajaran, tetapi keberlangsungan proses belajar yang tertib dan efektif tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan tenaga administratif, teknis, dan layanan pendukung lainnya. Ketika tenaga kependidikan absen, beban yang semestinya dibagi menjadi tanggung jawab kolektif justru menumpuk di pundak guru. Ini bukan hanya menguras energi fisik, tetapi juga mengganggu fokus kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang bermakna. Salah satu simbol yang sangat kuat dalam film ini adalah buku harian Anne. Buku itu bukanlah sekedar catatan pribadi, melainkan alat dokumentasi profesional, wadah refleksi diri, sekaligus sarana komunikasi antar guru lintas waktu. Di tangan Song, buku itu menjadi sumber pembelajaran alternatif, tempat ia mengenali cara mengajar yang penuh empati dan menemukan kembali makna dari profesi yang sedang ia jalani. Hal ini menunjukkan bahwa dokumentasi reflektif adalah salah satu praktik penting dalam dunia pendidikan, yang sayangnya belum dibudayakan secara luas. Dalam praktik profesional, kegiatan seperti menulis, refleksi harian, mencatat kendala kelas, atau berbagi strategi pembelajaran seharusnya didukung dan difasilitasi secara kelembagaan. Film ini pada akhirnya menyampaikan peran dasar namun sering diabaikan oleh para pemimpin. Pendidikan bukanlah pekerjaan individu, melainkan kerja kolaboratif dari berbagai unsur. Guru memang wajah dari sistem pendidikan, tapi keberhasilan pendidikan tidak akan pernah bisa dicapai jika unsur pendukungnya tidak berperan secara aktif dan berkesinambungan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Haikal, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan review film ini dari segi pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap pendidikan. Dalam film Teacher's Diary, salah satu dimensi yang sangat menarik untuk ditelaah adalah bagaimana lingkungan sosial dan budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap praktik pendidikan. Film ini menggambarkan sekolah terapung yang terletak di tengah komunitas nelayan, yaitu sebuah wilayah yang jauh dari pusat kota. Komunitas di sekitar sekolah ini tinggal di rumah panggung yang dibangun di atas air, yang mereka menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan, dan juga hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menjadi latar yang membentuk dinamika pembelajaran secara keseluruhan. Nah, dalam lingkungan seperti ini, pendidikan formal itu tidak bisa diterapkan secara kaku dan seragam. Karenanya tokoh Anne dan Song itu menyadari bahwa mereka tidak bisa membawa gaya pengajaran yang sepenuhnya berbasis kurikulum perkotaan biasa ke ruang kelas yang jauh dari hiruk-pikuk pendidikan modern.
Mereka memilih untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual. Artinya pembelajaran ini disesuaikan dengan realitas siswa, lingkungan sekitar, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam komunitas di sekitar sekolah tersebut. Misalnya, An itu menggunakan pengalaman hidup sehari-hari muridnya sebagai bahan ajar dia. Selain itu, dia juga memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai laboratorium belajar. Dia juga lebih menekankan aspek kedekatan emosional dibandingkan pendekatan instruksional yang kaku. Song, di lain sisi, meski dia tidak memiliki latar belakang pendidikan secara formal, dia juga perlahan-lahan membentuk pendekatan miliknya sendiri, yaitu berdasarkan interaksi langsung dengan siswa. Juga karena dia membaca buku harian, dia mengambil refleksi dari buku tersebut, serta pemahamannya terhadap budaya komunitas di sekolah itu. Inilah esensi dari pendidikan kontekstual yang menjadikan budaya lokal bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai kekuatan untuk membangun makna belajar. Dalam konteks Indonesia, pelajaran ini menjadi sangat relevan tentunya, karena Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang sangat luas. Dari kesimpulannya, film Teacher's Diary ini memberi pesan yang kuat bahwa budaya bukanlah penghalang dalam pendidikan, tetapi justru kunci untuk membuat pendidikan lebih relevan dan bermakna. Guru yang mampu memahami dan meresapi kehidupan budaya muridnya tentu akan lebih mudah diterima, lebih berpengaruh, dan akan lebih berhasil dalam menciptakan pengalaman belajar yang transformatif. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, demikianlah review dari kami terhadap film Teacher's Diary. Film ini tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan betapa kompleks dan mulianya dunia pendidikan, terutama di wilayah yang jauh dari sorotan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Samuhtar Caniago, MSI, atas bimbingan dan ilmunya dalam mata kuliah wawasan pendidikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memperluas cara pandang kita terhadap profesi guru, sistem pendidikan, serta pentingnya kepekaan budaya dan kolaborasi di dunia pendidikan Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.